Petugas masih berjaga tak hanya di area stadion namun juga di kabupaten dan kota Malang. Ya, Vika Ramadhani sudah ada di Stadion Kanjuruhan. Vika, apa fakta terkini dari sana? Ya, Adam dan juga good people, selamat pagi. Memang pagi ini saya berada di Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur, dan seperti yang bisa Anda lihat di belakang saya, memang masih banyak sekali warga yang berdatangan untuk menyampaikan rasa bela sungkawa. Tepat di belakang saya, good people, ada Tugu Singa yang hingga saat ini masih banyak warga yang berdatangan, baik itu memberikan bunga, membawa slayer, ataupun barang-barang yang memiliki nilai memori ataupun kenangan terkait dengan tragedi kerusuhan di Kanjuruhan pada tanggal 2 Oktober kemarin. Ya, Adam, Rahma, dan juga good people, memang hingga saat ini untuk suasana di Stadion Kanjuruhan sendiri, kita masih bisa melihat beberapa bekas-bekas kerusuhan yang terjadi, yang mana di sini bisa dilihat di depan masih ada polis line atau garis polisi di dekat pagar, dan juga masih ada beberapa tenda-tenda yang rubuh karena kerusuhan juga, masih ada dinding-dinding yang rusak, jelaga-jelaga hitam bekas kebakaran di beberapa titik, serta pintu-pintu stadion yang juga masih rusak di tribun sebelah kanan. Dan memang Adam dan juga Rahma, untuk sampai saat ini warga terus berdatangan silih berganti ke Stadion Kanjuruhan Malang. Ya, Vika, terkait tindak lanjut penanganan dan pemeriksaan, apakah memang tim investigasi sudah turun langsung ke stadion pagi ini? Ya, memang hingga saat ini Adam, Rahma, dan juga good people, untuk polisi yang berjaga atau petugas sendiri sudah tidak ada penjagaan khusus. Menurut penuturan dari penjaga di pos keamanan, memang untuk polisi sudah kembali berjaga di titik-titik pusat kota setelah kemarin petang Kapolri Listio Sigit sempat hadir untuk memberikan rilis terkait kejadian ini. Yang mana namun untuk proses penyidikan atas kerusuhan di Kanjuruhan ini masih akan terus dilakukan oleh Polda Jatim, yang mana sampai hari ini rencananya masih akan dilakukan begitu pengusutan dan juga penyidikannya. Namun memang untuk beberapa titik di sekitar Stadion Kanjuruhan sudah tidak ada penutupan jalan dan sudah terlihat situasi maupun kegiatan masyarakat seperti biasa. Ya, Vika, untuk situasi di Kabupaten dan Kota Malang ini seperti apa saat ini pasca tragedi, Vika? Ya, Adam dan juga good people, memang di beberapa titik baik di kota maupun Kabupaten Malang ini masih ada polisi-polisi yang berjaga. Kendati demikian, untuk warganya sendiri sudah kembali beraktivitas seperti biasa. Untuk per pagi ini memang seperti aktivitas anak sekolah maupun kegiatan-kegiatan di pagi hari bagi warga baik di kota maupun Kabupaten Malang ini sudah terbilang cukup kondusif setelah selama kurang lebih 2 hari ini ada penjagaan ketat terutama di beberapa titik di sekitar Stadion Kanjuruhan Malang. Ya, Vika, apakah ada update ataupun fakta terbaru dalam kasus ini terkait pemeriksaan di stadion? Ya, Adam dan juga good people, memang terkait tragedi kejadian kemarin ini telah hingga data terkini, maksud saya ada 131 korban jiwa yang tercatat dari tragedi kejadian kerusuhan yang ada di Stadion Kanjuruhan Malang. Dan hingga saat ini tercatat kurang lebih sekitar ada 300 korban luka-luka yang masih dirawat di Rumah Sakit Wafa maupun Rumah Sakit Kepanjen, yang mana menjadi rumah sakit terdekat dari lokasi tempat kejadian perkara dari tragedi kerusuhan yang terjadi sekitar pada tanggal 2 dini hari seperti itu. Ya, Adam dan juga Rahma, memang hingga saat ini untuk kejadian kerusuhan di Stadion Kanjuruhan ini sendiri menjadi kerusuhan terbesar kedua di dunia setelah sebelumnya pernah terjadi di Peru 5 pada tahun 1964. Dan ini cukup emosional bagi para pecinta sepak bola di seluruh dunia. Bahkan ketua dari FIFA yaitu Gianni Infantino menyebutkan bahwa tragedi kemarin menjadi hari gelap bagi sepak bola dunia. Yang mana klub-klub bola seperti dari Liga Inggris maupun Liga Spanyol sempat
mengadakan mengheningkan cipta seperti itu setelah adanya tragedi kemarin. Ya, Adam, Rahma, dan juga Good People, memang tragedi kemarin ini cukup menyisakan luka dan juga memukul bagi dunia sepak bola Indonesia, karena ternyata setelah kita usut kronologinya dan juga sebelumnya Menko Polhukam pun sempat menyatakan bahwa ini bukanlah bentrok antar supporter, karena memang untuk kejadian kemarin ini untuk supporter yang datang hanya supporter dari Arema saja, tidak ada supporter dari pihak Persebaya atau bonek yang datang, sehingga dapat dipastikan ini bukanlah bentrok antar supporter. Namun kemudian kronologi juga ada yang menyebutkan bahwa ini sempat terjadi pecahnya kerusuhan setelah kalahnya Liga 1 antara Arema dan juga Persebaya, dan untuk supporter Arema sendiri merasa tidak puas dengan hasil ini dan mereka turun ke lapangan. Lantas dari pihak kepolisian menembakkan tembakan gas air mata. Nah, perlu diperhatikan juga sempat ada pemberitahuan dari pihak kepolisian bahwa ini sudah mengikuti prosedur penjagaan. Namun di sisi lain ternyata ada aturan resmi dari FIFA di ayat 19 di pasal 19 ayat 2 menyebutkan bahwa untuk penembakan gas air mata ini sendiri sebenarnya sudah dilarang, dan di pasal 19 ayat 5 disebutkan jika ada kerusuhan alangkah lebih baik untuk bisa mengumpulkan para supporter atau penonton di tengah stadion. Nah, lantas ini yang menjadi perdebatan dan juga kejanggalan. Ada apa di balik kerusuhan yang terjadi di Stadion Kanjuruhan Malang? Dan hingga saat ini memang pengusutan masih akan terus dilakukan dan juga diselidiki lebih lanjut oleh Polda Jatim, yang mana kemarin memang Kapolri sudah turun langsung untuk mengecek dan juga memberikan rilis terkait adanya kerusuhan ini. Ya, Adam dan juga Good People, memang untuk kejadian ini sendiri hingga saat ini menimbulkan duka yang mendalam, terutama bagi warga Malang, di mana memang Arema ini sendiri menjadi salah satu kebanggaan tak hanya bagi warga Malang dan sekitarnya, namun juga bagi dunia sepak bola Indonesia. Adam, Rahma, dan juga Good People, memang hingga saat ini untuk korban jiwa sendiri yang berjumlah 130 itu rilis terkini dari Dinkes, yang mana sebelumnya sempat tersiar juga dari BPBD ada sejumlah 172, yang mana ternyata ada potensi double counting atau penginputan data ganda, yang mana sudah dikonfirmasi bahwa sejauh ini ada 131 korban jiwa. Dan untuk korban-korban lainnya yang luka-luka masih dirawat di rumah sakit terdekat, yang mana hingga kini memang masih menunggu tindak pengusutan lebih lanjut dan juga investigasi yang dilakukan terkait dengan apa pemicu-pemicu yang bisa memantik kerusuhan yang terjadi di Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur ini. Ya, Adam, Rahma. Ya, Vika Ramadhani dari Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jawa